Halo teman-teman, kembali lagi di WGL Channel. Kali ini kami akan menampilkan tutorial apa itu catur, benda-benda pada catur, apalagi ya, cara memainkan bidak-bidak catur, serta cara memainkannya. Oke, mari kita coba. Di sini kita akan membicarakan tentang apa itu catur. Baiklah, ya kan apa? Baiklah, kali ini saya akan mengatakan apa itu asal-usul. Apa itu catur? Catur adalah permainan olahraga yang dimainkan dengan melalui pikiran otak dan melalui sebuah bidak permainan yang bernama bidak catur. Di sini ada berbagai nama bidak catur, yaitu pion, ya, benteng, kuda, gajah putih, menteri, dan juga raja. Di sini saya akan menampilkan berbagai macam tutorial gerakan bidak-bidak catur. Yang pertama yaitu pion. Pion ini cukup unik. Dia pada langkah pertama dia bisa satu langkah ataupun dua langkah. Oke? Nah, tetapi setelah mau langkah berapapun itu, masa dua langkah dulu atau satu langkah pun itu tetap dia akan masih melakukan. Maka selanjutnya akan tetap satu langkah sampai dia menuju ke baris paling ujung musuh dan dapat berpromosi menjadi perwira-perwira yang ada di sini, seperti benteng, kuda, gajah, dan menteri. Biasanya pion yang berhasil di sini biasanya berpromosi menjadi menteri, karena menteri lebih kuat daripada perwira lainnya. Oke, sekarang benteng. Benteng ini bisa maju. Benteng ini dapat maju secara vertikal maupun horizontal. Oke. Dia tidak bisa berpromosi seperti pion karena dia sudah menjadi perwira. Sekarang gerakan kuda. Gerakan kuda kita singkirkan dari pion ini. Gerakan kuda ini seperti huruf L. Seperti ini ya. L. Oke. Huruf L-nya bagaimana Bang cara ngitungnya? Oke, pertama bisa menghitung jika menghitung dari sebelah kiri mau ke atas begini. Pertama hitung satu bidak pertama ke kiri, kemudian dua bidak selanjutnya ke atas. Nah, jadi seperti bentuk L bukan? Ya. Kemudian jika ingin ke samping ke sini, nah kalau jika ingin ke samping ke arah kanan, hanya saja di depan baris dia. Pertama kita bikin dulu dua kali. Ini kebalikannya, kemudian maju satu kali. Oke? Baiklah. Sekarang kita akan membahas gajah. Di sini gajah terdapat dua warna, yaitu putih dan juga hitam. Bidak gajah dapat bergerak miring, vertikal, biasanya miring secara vertikal. Oke. Dan juga biasanya gajah ini miring hanya bisa pada posisi warnanya saja. Contohnya seperti gajah putih. Artinya jika dia tempatnya di putih, dia nggak akan bisa kemana-mana. Dia akan selalu di putih. Begitupun dengan gajah hitam. Oke? Sekarang kita bahas menteri. Menteri ini seperti gabungan menteri ini seperti gabungan gajah dan benteng. Lihat saja. Menteri ini dia bisa vertikal. Dia bisa geser miring seperti gajah. Dan juga bisa mundur, maju, geser ke kiri, geser ke kanan, vertikal dan horizontal seperti benteng. Oke, itu kalian mengerti. Sekarang saya ingin membahaskan sebuah bidak catur yang paling lemah dan juga yang paling penting, yaitu raja.
Raja bisa pergi kemana saja, asalkan itu satu langkah di depan, asalkan itu satu langkah di sekelilingnya. Contohnya seperti ini. Nah, oke, hanya bisa satu langkah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dia seperti menteri bisa, nggak bisa. Oke, hanya bisa satu langkah. Baiklah, mana ini? Oh iya, dan juga ada, baiklah, bagian dan juga baiklah penonton, kali ini saya ingin menampilkan istilah-istilah catur. Istilah pertama yaitu adalah nama skak. Skak itu adalah istilah di mana ketika raja Ya. diserang oleh perwira, bisa kuda, benteng, gajah, ataupun menteri. Di sini ada berbagai macam skak menurut perwira-perwiranya, yaitu skak yang diperoleh oleh kuda, yaitu skak yang dimana raja berada di jangkauan kuda, seperti bentuk seperti ini. Di sini kuda ada di posisi C4 dan raja ada di posisi E5. Di sini raja berada di jangkauan kuda. Nah, yang artinya raja ini sedang diancam. Ya. Nah, pada permainan catur, raja tidak bisa dimakan tapi hanya bisa di skak ataupun skakmat. Nah, istilah skakmat ini adalah lebih dari skak, yaitu yang dimana raja tidak bisa bergerak kemana-mana lagi karena sudah dikepung perwira. Dan akhirnya permainan dimenangkan oleh pemain yang melakukan skakmat. Dan juga ada istilahnya rokade. Rokade adalah perpindahan antara benteng dan raja. Rokade ada dua tipe, yaitu rokade pendek dan rokade panjang. Yang pertama, rokade panjang. Rokade panjang dimulai dengan benteng yang paling dekat dengan raja. Dengan cara raja bergeser dua langkah ke kiri ataupun ke kanan di warna putih, dan benteng pergi di sebelah kanan raja ataupun kiri pada putih. Oke? Kemudian tipe yang kedua, rokade panjang. Rokade panjang yaitu adalah rokade yang dilakukan dengan raja dan benteng, perputaran antara raja dan benteng yang paling jauh. Sama, hanya saja letak benteng yang berbeda. Raja bergeser dua kali ke kanan dan yang putih ke sebelah kiri, dan juga benteng bergeser 1, 2, 3 langkah ke kiri di samping kiri raja. Oke? Kita ini kan masih pemula. Dan saya ingin membahas juga gelar-gelar catur. Gelar-gelar catur ada berbagai macam. Pertama, National Master, Fight Master, Kandidat Master, International Master, dan terakhir Grand Master. Macam-macam Grand Master yang ada di dunia ini yaitu Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Utut Adianto yang ada di Indonesia, dan juga Utut Adianto itu saja. Dan berbagai macam lainnya. Sekian video kami. Oh ya, dan juga sebelum itu di sini saya ingin membahas ada sebuah bidak catur. Oke, kita singkirkan dulu. Jumlah bidak catur ada 16 setiap warnanya. Putih ada 16, hitam ada 16. Ya. Dan juga papan catur ini memiliki kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan seluruh jumlahnya adalah 64. Di sini ada huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contohnya, jika Anda ini seperti belajar Microsoft Excel, ada A1, A2, A3. Contohnya di sini, D, ini benteng sini.
Artinya, benteng berada di baris D, Ya. angka 4. Biasanya disingkat dengan D4. Sama bukan dengan Microsoft Excel. Berikut adalah video catur kami. Terima kasih.